Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia U23 antara Indonesia versus Australia yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 2 di klasmen grup A, sambil tentunya kita menunggu pertandingan kedua malam hari ini antara tim tuan rumah versus Yordania. Dan tentunya Indonesia sekarang punya peluang yang besar untuk lolos dari fase grup ke babak perempat final. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya menjelaskan di konten preview tersebut bahwa jika Indonesia mau menang, maka Indonesia tidak boleh bertahan dari menit-menit awal, tetapi Indonesia harus berani keluar menyerang dari menit pertama. Untuk apa? Untuk mengagetkan Australia. Karena seperti juga yang saya tegaskan di konten preview tersebut, bahwa pelatih dari Australia, Tony Vidmar, mengatakan sebelum pertandingan bahwa timnya akan bermain dengan tempo tinggi karena mengantisipasi permainan defensif dari Indonesia. Jadi alangkah baiknya Shin Tae-yong memakai strategi menyerang untuk mengagetkan para pemain Australia. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman. Karena Indonesia berani bermain terbuka di babak pertama. Bahwasannya di babak kedua Indonesia bermain defensif, itu wajar karena Indonesia sudah unggul. Itu adalah bagian dari rencana permainan Shin Tae-yong. Tetapi ketika pun bertahan, Indonesia bisa membangun serangan balik yang sangat berbahaya, bahkan sampai memasuki masa injury time. Nah, sebetulnya apa sih kunci sukses dari Indonesia yang membuat mereka bisa menang lawan Australia? Karena teman-teman jujur, saya sendiri sudah lupa kapan terakhir Indonesia itu bisa menang lawan Australia. Di level manapun, saya sudah lupa. Tapi malam hari ini kita melihat bahwa kunci sukses dari Indonesia adalah karena para pemain Indonesia punya mental yang kuat dan juga tentunya punya fisik yang kuat serta stamina yang prima. Sampai menit ke 112 atau menit ke 102 ya, saya lupa ya. Saya agak sedikit excited nih ya, karena kan saya senang Indonesia menang ya. Pokoknya injury time itu kan sampai 12 menit ya. Nah, pokoknya sampai menit ke 102 para pemain Indonesia masih bisa berlari dengan kencang. Dan itu bukan pemain pengganti, pemain yang bermain dari awal. Jadi memang selama ini yang dilakukan oleh Shin Tae-yong memang membuahkan hasil yang sangat positif, yang bisa kita melihat secara real. Apa itu? Yaitu latihan fisik yang keras. Setiap kali para pemain itu menjalani pemusatan latihan, ini kan hasilnya sekarang ini kelihatan. Padahal kita sama-sama tahulah bahwa para pemain Australia punya fisik yang kuat, posturnya tinggi-tinggi, tapi para pemain kita fight di atas lapangan. Pressing para pemain kita juga bagus. Tapi memang seperti yang saya selalu katakan, bahwa kesulitan bagi para pemain kita adalah dalam membangun transisi positif yang cepat. Karena kadang-kadang akurasi passingnya tidak sempurna atau tidak akurat. Itu juga yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Tetapi secara keseluruhan, para pemain kita sangat disiplin untuk menjalankan taktik dari Shin Tae-yong. Yang pertama, ketika dapat bola di babak pertama, cepat menyerang ke ruang pertahanan dari Australia, mengandalkan kecepatan. Karena kali ini di pertandingan kedua, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan di lineup untuk mengubah style of play dari Indonesia dari menit pertama. Seperti Nathan yang bermain di lini tengah menggantikan Ivar Jenner yang kita tahu tidak bisa bermain karena mendapatkan kartu merah lawan Qatar. Jadi dia berada di tengah, jika saya tidak salah bersama Marcelino Ferdinand atau bersama Witan. Kayaknya Marcelino dan Witan silih berganti ya, bertukaran posisi. Kemudian Fajar Faturrahman yang turun, bukan Rio Fahmi, di posisi wingback. Ini perubahan kedua yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di lineup. Dan di depan, ini yang menarik dan ini yang saya suka, bahwa Kelly Schroyer yang bermain di depan. Ini pemain yang cepat, pemain yang punya speed. Oke lah, bahwasannya dia tidak bisa mencetak gol, tapi dia adalah pemain yang cepat. Ya, jadi pemain yang cepat ini dibutuhkan untuk apa? Untuk ketika counter cepat nih, masuk ke ruang pertahanan dari Australia. Dan Arkan Fikri serta Rio Fahmi dicadangkan, nggak masalah. Kemudian Rio Fahmi kan main ya di babak kedua dan mainnya juga oke lah, bagus lah ya, nggak buruk juga. Jadi memang Shin Tae-yong melakukan perubahan ini sepertinya untuk para pemainnya bisa bermain dengan tempo tinggi dari menit-menit awal. Dan di center back masih dengan pemain yang sama ya. Kita lihat Komang Teguh, Rizky Ridho, dan juga Ferrari. Dan tentunya kita perlu memberikan dua acungan jempol kepada Hernando Ari yang mungkin juga terinspirasi dengan performa dari penjaga gawang Real Madrid
Andre Lunin, dini hari tadi yang menggagalkan peluang demi peluang dari para pemain Manchester City. Karena Hernando Ari melakukan banyak sekali saves. Bahkan berhasil menggagalkan eksekusi penalti dari pemain Australia. Wah, adrenalin saya lagi tinggi banget nih teman-teman. Saya senang sekali. Karena para pemain Indonesia bisa bangkit. Ini membuktikan bahwa mereka punya mental yang kuat. Mereka telah melupakan kekalahan lawan Qatar yang sangat menyakitkan. Dan ketika wasit itu adil, wasit itu menjalankan tugasnya dengan benar, lihat hasilnya. Indonesia bisa menang kok. Coba di pertandingan lawan Qatar itu wasitnya adil, aman-aman aja Indonesia. Ya mungkin gak menang, tapi belum tentu kalah. Karena kita mainnya jauh lebih baik daripada Qatar. Dan satu plus point dari pertandingan kedua ini bahwa para pemain tidak banyak melakukan pelanggaran. Itu juga yang saya katakan di konten preview untuk pertandingan ini, jangan terlalu banyak melakukan pelanggaran seperti di pertandingan lawan Qatar ya. Mungkin juga di pertandingan lawan Qatar wasitnya ini kan ya kelihatan lah ya agak lain. Jadi sedikit sentuhan dianggap pelanggaran. Jadi memang para pemain Indonesia ya banyak melakukan pelanggaran. Tapi kali ini kita lihat fight di atas lapangan, pressingnya bagus. Ya meskipun masih ada beberapa kesalahan tapi ya gak ada masalah ya. Namanya kan ini juga adalah pengalaman baru bagi para pemain. Dan Indonesia mengalahkan Australia yang sebetulnya kan bukan wakil dari Asia. Australia ini kan sebetulnya adalah wakil dari Oceania. Tetapi beberapa tahun yang lalu mereka pindah ke AFC. Jadi secara tidak langsung Indonesia mengalahkan tim yang seperti permainannya atau postur para pemainnya seperti tim-tim Eropa. Gak gampang loh bagi para pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand mainnya bagus sekali, skillnya luar biasa. Para pemain Australia tampak kaget dengan skill dia. Fajar mainnya bagus, Kelly Sloyer mainnya bagus, Rafael Sturridge lincah banget pergerakannya. Pratama Arhan bagus, disiplin. Kemudian di tengah kita lihat Witan berjuang habis-habisan. Saya melihat Witan pemain yang paling sering dilanggar. Bagus sekali kerjasamanya dengan Marcelino. Mereka silih berganti ya, bertukaran posisi seperti yang tadi saya katakan. Kemudian kita lihat di belakang Rizky Ridho sebagai leader. Oke lah, Komang Teguh kena hand ya ketika bola itu di-shooting oleh pemain Australia. Ya memang sih tampak tangannya tidak rapat ya ke badannya ya, dan ada pergerakan tangannya. Kemudian ada pengecekan ya, bahkan wasit melihat monitor, artinya sebelumnya ada panggilan dari wasit yang berada di ruang VAR dan wasit memutuskan bahwa itu adalah penalti ya, dan memberikan kartu kuning kepada Komang. Nah ini yang saya bingung, sebetulnya ini kan bukan pelanggaran yang keras juga ya, syutingnya juga sebetulnya belum tentu juga gol. Oke lah, kalau sudah kasih penalti kenapa sih harus kasih kartu kuning? Jadi ya mungkin di turnamen kali ini wasit mau super tegas ya, saya gak ngerti juga ya. Tapi Komang setelah itu kan gak down ya kan, karena memang ya dia juga mungkin gak menyangka kan akan kena hand, namanya juga refleks. Tapi ya sekarang ini aturannya pokoknya kalau refleks tangannya bergerak ya, bolanya itu ke tangan ya dianggap itu pelanggaran, artinya penalti. Tapi Hernando Ari lihat banyak yang mengkritik dia ya kan, tetapi saya mendukung Hernando Ari selalu. Ini ada rekaman, ada jejak digitalnya loh. Teman-teman bisa lihat konten-konten saya sebelumnya. Selalu mengatakan Hernando Ari ini kiper bagus dan dia melakukan save yang bagus dari penalti. Ini titik balik bagi Indonesia, karena seandainya Australia mencetak gol, bisa saja beda ceritanya kan. Karena kan itu bisa menjadi gol pembuka bagi Australia, bisa beda ceritanya, bisa-bisa Australia yang nanti main defensif. Karena saya juga jelaskan di konten preview bahwa Australia sebetulnya permainannya gak istimewa. Saya nonton match mereka yang lawan Yordania, kan sudah saya jelaskan gak istimewa. Indonesia punya peluang untuk menang. Dan benar kan, ketika para pemain Indonesia berani menyerang, menekan terus, akhirnya gol itu hadir. Ketika kalau nggak salah Witan yang memberikan corner, dan saya gak jelas tuh lihat apakah Marcelino itu yang melakukan sundulan sambil terjatuh, kemudian bola terarah kepada Nathan shooting, bolanya ini melintir. Ngeri loh, bolanya ini melintir, tetapi di sana ada Komang yang bisa melakukan heading. Kan gila ini pemain, bisa mencari posisi. Pemain-pemain Australia mungkin tidak menyangka akan ada Komang dan dia bisa mencetak gol. Sudah unggul, ya silahkan kalau teman-teman nggak percaya. Tapi saya, dalam hati saya sudah mengatakan, ini Indonesia akan menang. Bahkan istri saya yang nonton sama saya, berkali-kali ngomong, nih nanti Australia ini bisa comeback nih, hati-hati nih. Saya sudah mengatakan enggak, karena iramanya sudah berada di kubu Indonesia setelah itu penalti miss dari Australia. Dan Indonesia mainnya bagus. Saya sudah feeling, dan Hernando Ari lagi on fire. Ketika penjaga gawang lagi on fire seperti di pertandingan dini hari tadi, ya Andre Lunin untuk kiper Madrid lagi on fire,
sampai adu penalti pun dia melakukan 2 save, ya kan? Memang ini adalah momen bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Mereka harus menang. Kan saya jelaskan di konten preview. Kalau seri, semakin berat untuk lolos. Tapi dengan 3 poin ini 3 poin yang sangat berharga, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mengira saya emosional over nih. Enggak, ini bukan over. Ini adalah isi hati saya. Saya senang sekali. Setelah Indonesia dicurangi lawan Qatar, ya, dengar baik-baik. Setelah Indonesia dicurangi lawan Qatar, para pemain gak down. Para pemain bisa balik di second match ini dengan fokus untuk mendapatkan 3 poin ini. Dan 3 poin ini membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos. Memang belum selesai misi dari Indonesia, ya kan? Karena masih ada pertandingan kedua lawan Yordania. Dan gak boleh juga menganggap remeh Yordania, karena mereka juga adalah tim asal Timur Tengah yang biasa menyulitkan Indonesia. Ya, kita tahu ya, di level senior atau di level U23 atau juga di level U20 memang tim-tim asal Timur Tengah biasa menyulitkan Indonesia. Jadi final match ini yang nanti harus fokus juga, dan sambil menunggu juga nanti hasil antara Qatar lawan Yordania ya. Kita tunggu nanti ya, kalau Qatar menang artinya nanti Indonesia di final match tinggal membutuhkan hasil seri ya. Kalau nggak salah seperti itu ya hitung-hitungannya. Karena jika nanti Qatar menang, poin Yordania itu kan hanya 1 ya. Kemudian jika Indonesia draw lawan Yordania, artinya poin Indonesia 4. Kalaupun Australia nanti menang lawan Qatar dan poin Australia 4, tapi kan dari segi head to head Indonesia yang menang. Ini adalah informasi yang saya baca dari internet, yang mungkin juga saya salah. Jika saya salah silakan teman-teman koreksi, tapi yang saya baca bahwa penentuan tim yang lolos itu jika poinnya sama itu dari segi head to head. Nah, jika benar dari segi head to head, berarti nanti di final match Indonesia tinggal membutuhkan 1 poin jika Yordania nanti kalah lawan Qatar agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau goal difference, ya artinya Indonesia kalau bisa menargetkan kemenangan lawan Yordania, ya walaupun nanti targetnya mau 1 poin ya, tapi tetap fokusnya adalah untuk meraih kemenangan lawan Yordania agar memastikan lolos ke babak selanjutnya. Dan seperti yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa misi dari Indonesia belum selesai, dan kita sebagai pemain ke-12 tentu perlu bersyukur Indonesia bisa meraih kemenangan yang penting ini, dan kita tetap seperti yang selalu saya katakan, rendah hati, gak perlu gembar-gembor, karena masih ada pertandingan terakhir yang harus Indonesia lalui dengan hasil akhir yang positif, sambil berharap tentu pertandingan antara Qatar versus Yordania, Qatar bisa menang agar Yordania tentu nanti peluangnya semakin sulit untuk lolos, dan juga nanti Australia kita tahu yang sudah kalah lawan Indonesia, lawan Qatar juga kita harapkan nanti tidak bisa meraih kemenangan agar memuluskan jalan Indonesia ke babak selanjutnya. Dan bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan ini tentu saja adalah Hernando Ari. Luar biasa kiper ini, banyak sekali save. Tapi selain itu juga saya ingin memberikan penghormatan saya kepada semua pemain dari Indonesia, baik yang turun di pertandingan ini atau yang menjadi bagian dari skuad, dengan perjuangan mereka. Dan juga tentunya berterima kasih kepada Shin Tae-yong yang bisa mengubah style of play dari Indonesia menjadi tim yang sekarang sulit ditebak ya. Mungkin kita semua mengira Indonesia akan bertahan, tetapi mereka keluar all out attack di babak pertama, dan di babak kedua counter dari Indonesia sangat mematikan. Bahkan ketika memasuki masa injury time, seharusnya tadinya Indonesia bisa mencetak gol lagi ketika ada peluang juga dari Marcelino Ferdinand, dan juga ketika ada counter attack, tapi final pass-nya itu gak akurat. Nah, final pass ini harus lebih baik lagi, dan juga fokus para pemain harus lebih baik lagi ketika ada pemain tim lawan melakukan pergerakan tanpa bola. But for now, ya kita menikmati dulu rasa kemenangan ini, dan kita harapkan next match Indonesia bisa kembali menang dan lolos ke babak perempat final dari Piala Asia U23. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.